Renu Rena Rena. Sejarah Perang Salib Pertama, menurut para sejarawan, merupakan salah satu peristiwa besar yang menandai pertemuan antara dunia Kristen Eropa dengan dunia Islam pada akhir abad ke-11. Perang ini bermula dari seruan Paus Urbanus II pada tahun 1095 di kota Clermont, Prancis, di mana ia mengajak para bangsawan, ksatria, dan rakyat Kristen untuk melakukan perjalanan suci ke Tanah Suci dengan tujuan merebut kembali Yerusalem dari tangan kaum muslimin. Seruan tersebut bukanlah muncul tanpa sebab, melainkan berakar dari kondisi politik, sosial, dan keagamaan yang sedang berkembang pada masa itu. Para sejarawan Eropa menilai bahwa Perang Salib Pertama dipicu oleh kebutuhan gereja untuk mengalihkan energi kaum ksatria yang selama ini sering terlibat dalam perang antar bangsawan di Eropa menuju satu tujuan bersama yang dianggap suci. Dengan demikian, perang itu bukan sekadar perjuangan keagamaan, melainkan juga bentuk penyaluran konflik internal Eropa keluar. Paus Urbanus II berhasil memanfaatkan semangat keagamaan rakyat dan para bangsawan dengan menjanjikan pengampunan dosa serta surga bagi mereka yang ikut berperang. Hal ini menjadikan seruan tersebut sangat kuat, sehingga dalam waktu singkat, banyak orang dari berbagai kalangan, mulai dari para bangsawan, ksatria, hingga rakyat jelata, berangkat menuju timur. Sejarawan Muslim seperti Ibnu Al-Athir menggambarkan Perang Salib Pertama sebagai musibah besar yang menimpa dunia Islam karena datangnya pasukan asing dari negeri jauh yang secara mendadak menyerang wilayah Syam dan menaklukkan kota-kota penting. Menurutnya, kaum Muslim pada saat itu dalam kondisi terpecah belah karena kekuasaan Abbasiyah di Baghdad sudah lemah dan wilayah Syam berada dalam kendali berbagai dinasti kecil seperti Seljuk di Anatolia dan penguasa lokal lainnya. Perpecahan politik ini menjadi salah satu faktor utama mengapa kaum Muslim tidak dapat memberikan perlawanan yang solid terhadap kedatangan pasukan salib. Catatan sejarawan barat seperti Fulcher dari Chartres yang ikut serta dalam ekspedisi itu menuliskan bahwa perjalanan menuju Tanah Suci penuh dengan penderitaan. Pasukan yang terdiri dari orang-orang Eropa menghadapi kelaparan, penyakit, dan berbagai kesulitan dalam perjalanan yang panjang melalui Eropa Timur, Anatolia, hingga menuju Levant. Banyak dari mereka yang meninggal di jalan sebelum sempat mencapai tujuan, namun meskipun penuh penderitaan, semangat religius yang membara membuat mereka tetap bertahan. Mereka percaya bahwa perjuangan ini merupakan bagian dari rencana Tuhan, sehingga pengorbanan di jalan tersebut dianggap mulia. Salah satu peristiwa penting dalam Perang Salib Pertama adalah jatuhnya kota Nicea pada tahun 1097 yang sebelumnya dikuasai oleh dinasti Seljuk. Setelah itu, pasukan salib melanjutkan perjalanan ke Anatolia dan menghadapi perlawanan sengit di Dorylaeum. Kemenangan pasukan salib di sana semakin membangkitkan semangat mereka. Perjalanan panjang menuju Antiokhia berlangsung sangat sulit, dan pengepungan Antiokhia menjadi salah satu episode paling terkenal dalam perang ini. Pengepungan berlangsung berbulan-bulan dengan kelaparan yang sangat parah, hingga para tentara salib terpaksa memakan kuda mereka sendiri. Namun, akhirnya pada tahun 1908, mereka berhasil merebut kota tersebut. Yerusalem yang menjadi tujuan utama akhirnya jatuh ke tangan pasukan salib pada tahun 1999. Menurut para sejarawan Muslim, peristiwa ini disertai dengan pembantaian besar-besaran terhadap penduduk Muslim dan Yahudi yang ada di kota tersebut. Ibnu Al-Qalanisi dan Ibnu Al-Athir menuliskan bahwa darah mengalir di jalan-jalan kota dan ribuan orang terbunuh tanpa pandang bulu.
sejarawan Eropa pun, seperti Raymond dari Aguilers, mengakui bahwa pembantaian itu benar-benar terjadi dan bahkan menggambarkannya sebagai bagian dari kemenangan rohani mereka. Peristiwa inilah yang membuat luka mendalam di hati kaum Muslim yang bertahan selama berabad-abad kemudian. Para sejarawan modern menilai bahwa Perang Salib Pertama merupakan hasil dari kombinasi faktor religius, sosial, politik, dan ekonomi. Bagi bangsawan Eropa, perang ini menjadi kesempatan untuk mendapatkan tanah dan kekuasaan di timur. Bagi rakyat jelata, ini adalah kesempatan untuk menebus dosa sekaligus mencari kehidupan baru. Sementara bagi gereja, keberhasilan Perang Salib Pertama memperkuat otoritasnya sebagai lembaga yang mampu menggerakkan massa dan menyatukan Eropa Kristen dalam satu misi besar. Kemenangan pasukan salib melahirkan berdirinya beberapa negara Latin di timur seperti Kerajaan Yerusalem, County Edessa, Principality Antiochia, dan County Tripoli. Negara-negara ini berdiri di tengah lingkungan yang mayoritas Muslim dan senantiasa berada dalam keadaan tegang serta penuh konflik. Keberadaan mereka tidak hanya memicu perang berkelanjutan dengan kaum Muslim, tetapi juga membuka babak panjang pertukaran budaya, perdagangan, dan interaksi antara timur dan barat. Para sejarawan Muslim menekankan bahwa salah satu sebab utama keberhasilan pasukan salib adalah kelalaian dunia Islam yang saat itu terpecah belah. Abbasiyah tidak lagi memiliki kekuasaan efektif, sementara dinasti Fatimiyah di Mesir memiliki kepentingan yang berbeda dengan Seljuk di Syam. Ketika pasukan salib datang, kaum Muslim tidak mampu bersatu untuk menghadapi mereka. Baru pada abad berikutnya muncul tokoh-tokoh besar seperti Imaduddin Zengi, Nuruddin Mahmud, dan terutama Salahuddin Al-Ayyubi yang mampu menyatukan kekuatan Islam untuk melawan balik dan akhirnya merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187. Dalam penilaian para sejarawan modern, Perang Salib Pertama bukan hanya perang agama, melainkan juga bagian dari dinamika global abad pertengahan. Perang ini menunjukkan bagaimana faktor spiritual dapat memobilisasi massa dalam jumlah besar. Namun, pada saat yang sama, kepentingan politik dan ekonomi ikut berperan penting. Beberapa sejarawan menyebutnya sebagai ekspansi kolonial pertama bangsa Eropa keluar benua, sementara yang lain melihatnya lebih sebagai ekspresi fanatisme religius yang dimanfaatkan oleh elit gereja. Sejarah Perang Salib Pertama terus menjadi bahan kajian hingga kini karena ia memperlihatkan pertemuan dua dunia besar yang berbeda, yaitu dunia Kristen Eropa dan dunia Islam Timur Tengah. Pertemuan itu menghasilkan konflik berdarah, tetapi juga membuka jalan bagi pertukaran ilmu pengetahuan, seni, dan perdagangan. Dari sudut pandang Islam, perang ini menjadi peringatan tentang bahaya perpecahan internal. Sedangkan dari sudut pandang Barat, perang ini dilihat sebagai momentum kebangkitan Eropa dari keterpurukan abad pertengahan. Dengan demikian, Perang Salib Pertama menurut para sejarawan bukanlah sekadar kisah peperangan biasa, melainkan titik balik sejarah yang membentuk hubungan antara Timur dan Barat selama berabad-abad. Peristiwa ini meninggalkan warisan panjang, baik berupa luka, kebencian, maupun warisan intelektual dan budaya, yang pada akhirnya turut mempengaruhi perjalanan sejarah dunia hingga masa modern. Dampak dari Perang Salib Pertama sangat luas dan menjadi perhatian utama para sejarawan baik dari dunia Islam maupun Barat. Setelah pasukan salib berhasil menguasai Yerusalem, mereka segera membangun struktur pemerintahan baru dengan meniru sistem feodal Eropa. Raja Yerusalem pertama, Godfrey dari Bouillon, disebut sebagai pelindung makam suci karena ia menolak menyebut dirinya sebagai raja di kota yang dianggap kudus. Setelah kematiannya, saudaranya Baldwin menjadi raja pertama kerajaan Yerusalem Latin. Kerajaan baru ini segera menjalin hubungan dengan kekuatan Kristen Timur seperti Bizantium, meskipun hubungan tersebut sering diliputi oleh kecurigaan dan konflik kepentingan. Sejarawan Bizantium menuliskan bahwa hubungan antara pasukan salib dan kekaisaran Bizantium seringkali tegang.
Kaisar Alexios Komnenos pada awalnya berharap pasukan salib hanya datang untuk membantu Bizantium merebut kembali wilayah Anatolia dari Seljuk. Tetapi kenyataannya pasukan salib membentuk negara-negara sendiri dan tidak selalu tunduk pada kekuasaan Bizantium. Hal ini menimbulkan konflik diplomatik yang berkepanjangan. Dari sudut pandang Bizantium, perang salib yang pertama justru menghadirkan ancaman baru karena orang-orang Latin mendirikan kerajaan di wilayah yang sebelumnya berada dalam lingkup pengaruh Bizantium. Dari sudut pandang kaum Muslim, perang salib pertama adalah sebuah peringatan bahwa kekuatan asing dapat memanfaatkan kelemahan internal untuk menguasai wilayah penting. Ibnu Al-Athir menggambarkan penderitaan penduduk Muslim yang kehilangan tanah, keluarga, dan martabatnya akibat serangan pasukan salib. Para ulama pada masa itu menyeru umat Islam untuk bersatu, tetapi keadaan politik yang penuh perpecahan membuat seruan itu sulit diwujudkan. Kaum Muslim di Suriah, Mesir, dan Anatolia memiliki kepentingan berbeda dan bahkan kadang lebih sibuk berperang satu sama lain daripada melawan pasukan salib. Sejarawan modern juga menyoroti peran ideologi dan propaganda dalam perang salib pertama. Gereja melalui para khotbah menggambarkan kaum Muslim sebagai musuh iman Kristen yang kejam. Sementara di sisi lain, ulama Muslim menggambarkan pasukan salib sebagai kaum kafir asing yang datang untuk menghancurkan Islam. Kedua belah pihak membangun narasi yang mengobarkan semangat perang dan menjadikan konflik ini lebih dari sekadar perebutan tanah, tetapi sebagai pertarungan eksistensial antara dua agama besar. Salah satu akibat penting dari perang salib pertama adalah terbukanya jalur interaksi antara timur dan barat. Pasukan salib yang kembali ke Eropa membawa serta pengetahuan baru, rempah-rempah, dan berbagai kebudayaan timur yang sebelumnya tidak dikenal di Eropa. Sejarawan menilai bahwa pertemuan ini secara tidak langsung menjadi salah satu faktor yang mempercepat kebangkitan Eropa pada abad berikutnya. Kontak dengan dunia Islam memperkenalkan kembali filsafat Yunani, ilmu kedokteran, matematika, astronomi, serta teknologi baru kepada bangsa Eropa. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa interaksi tersebut lahir dari tragedi kemanusiaan. Ribuan orang terbunuh, kota-kota hancur, dan kebencian mendalam terbentuk di antara dua pihak. Sejarawan Muslim menekankan bahwa pembantaian di Yerusalem pada tahun 1099 adalah salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah, sementara sejarawan Barat ada yang melihatnya sebagai kemenangan rohani yang dianggap sah pada masa itu. Perbedaan perspektif ini menunjukkan betapa sejarah ditulis dari sudut pandang yang berbeda sesuai dengan kepentingan dan pengalaman masing-masing masyarakat. Perang salib pertama juga memperlihatkan bagaimana kekuatan iman mampu menggerakkan orang dalam jumlah besar. Rakyat jelata yang biasanya tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam peperangan besar ikut serta dalam ekspedisi yang panjang. Ada pula yang berangkat tanpa persiapan memadai dan akhirnya gugur di perjalanan. Fenomena ini disebut oleh sejarawan sebagai perang salib rakyat yang berlangsung sebelum pasukan bangsawan utama tiba di timur. Meskipun kebanyakan mereka gagal mencapai Yerusalem, hal ini menunjukkan betapa besar daya tarik religius dari seruan perang tersebut. Para sejarawan modern membandingkan perang salib pertama dengan gerakan besar lain dalam sejarah yang melibatkan mobilisasi massa berbasis ideologi. Mereka melihat adanya pola bahwa ideologi, baik berupa agama maupun politik, dapat digunakan untuk menyatukan orang dari berbagai latar belakang. Perang salib pertama menjadi contoh awal dari mobilisasi lintas bangsa dalam skala besar, di mana orang-orang dari Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris bergabung dalam satu pasukan dengan tujuan bersama. Pada akhirnya, perang salib pertama berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu merebut Yerusalem. Namun, keberhasilan itu tidak berarti akhir dari konflik. Justru sejak saat itu, dimulailah rangkaian panjang perang salib berikutnya yang berlangsung selama hampir 2 abad.
negara-negara salib di timur terus berada dalam kondisi genting karena dikelilingi oleh kekuatan Muslim yang perlahan bangkit kembali. Keberadaan mereka menjadi pemicu peperangan yang tidak pernah benar-benar berhenti sampai akhirnya seluruh wilayah itu jatuh kembali ke tangan kaum Muslim. Sejarah Perang Salib Pertama, menurut para sejarawan, memberikan banyak pelajaran. Bagi dunia Islam, peristiwa ini menjadi pengingat tentang pentingnya persatuan dan kewaspadaan terhadap ancaman luar. Bagi dunia Barat, perang ini menegaskan kekuatan gereja sebagai pemimpin moral sekaligus politik pada zamannya. Bagi para sejarawan modern, perang ini menunjukkan betapa rumitnya hubungan antara agama, politik, dan kekuasaan dalam sejarah manusia. Perang Salib Pertama bukan hanya soal perebutan kota Yerusalem, tetapi juga tentang benturan dua peradaban besar yang masing-masing berusaha mempertahankan identitas dan keyakinannya. Hingga kini, kisah Perang Salib Pertama masih terus diteliti dan diperdebatkan. Sumber-sumber primer dari Eropa dan dunia Islam memberikan gambaran yang seringkali bertentangan. Namun, justru dari perbedaan itu, sejarawan berusaha memahami kenyataan yang lebih kompleks. Peristiwa ini tetap hidup dalam ingatan kolektif umat manusia karena dampaknya yang begitu luas, meninggalkan jejak dalam politik, budaya, agama, dan hubungan internasional hingga masa modern. Dengan demikian, Perang Salib Pertama bukan sekadar bab dalam sejarah abad pertengahan, melainkan sebuah kisah besar yang terus memberi makna bagi perjalanan sejarah umat manusia. Perang Salib Pertama sering disebut oleh para sejarawan sebagai awal dari era baru dalam hubungan antara Eropa dan Timur Tengah. Sebelum perang ini, kontak antara keduanya memang sudah ada melalui jalur perdagangan, tetapi setelah perang, hubungan itu berubah menjadi hubungan militer dan politik yang sangat intens. Ketegangan yang diciptakan oleh pendirian negara-negara Latin di timur bukan hanya memicu peperangan berkepanjangan, tetapi juga menumbuhkan rasa saling curiga yang mendalam antara umat Kristen dan Muslim. Para sejarawan Barat klasik menggambarkan Perang Salib Pertama sebagai keberhasilan iman Kristen, sebuah tanda bahwa Tuhan berpihak kepada mereka karena mereka berhasil merebut kota suci. Akan tetapi, sejarawan modern lebih berhati-hati dalam menilai. Mereka melihat bahwa keberhasilan itu lebih banyak ditentukan oleh faktor kelemahan politik dunia Islam pada saat itu dibandingkan dengan kekuatan luar biasa pasukan salib. Jika kaum Muslim saat itu bersatu di bawah satu kekuasaan yang kuat, maka kemungkinan besar Yerusalem tidak akan jatuh ke tangan pasukan asing. Dampak psikologis dari jatuhnya Yerusalem sangat besar bagi dunia Islam. Kota yang selama berabad-abad menjadi salah satu pusat spiritual umat Muslim tiba-tiba berada di bawah kendali bangsa asing. Masjid Al-Aqsa yang sangat dimuliakan dijadikan tempat ibadah Kristen, sementara ribuan Muslim terbunuh atau diusir dari tanah mereka. Hal ini meninggalkan luka yang mendalam dan menjadi salah satu alasan mengapa kemudian muncul tokoh-tokoh besar Islam yang bangkit untuk membalas dendam dan merebut kembali tanah suci. Sementara itu, bagi rakyat Eropa, keberhasilan Perang Salib Pertama meningkatkan wibawa gereja dan memperkuat keyakinan bahwa Paus memiliki otoritas besar tidak hanya dalam urusan spiritual, tetapi juga dalam urusan duniawi. Paus Urbanus II sendiri meninggal sebelum mengetahui hasil akhir perang. Tetapi keberhasilan itu menjadi warisan yang menguatkan kedudukan para penerusnya. Hal ini juga memperlihatkan bahwa gereja mampu memimpin suatu gerakan militer raksasa lintas negara, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para sejarawan juga mencatat bahwa Perang Salib Pertama membawa perubahan dalam struktur sosial Eropa. Banyak bangsawan yang meninggalkan tanah mereka untuk pergi ke timur, dan sebagian dari mereka tidak pernah kembali. Hal ini memberi kesempatan bagi kaum petani dan rakyat jelata untuk naik dalam hierarki sosial. Selain itu, keberadaan negara-negara salib di timur membuka peluang ekonomi baru melalui perdagangan dengan dunia Muslim. Rempah-rempah, kain sutra,
dan barang-barang mewah dari timur mulai masuk ke Eropa dalam jumlah yang lebih besar, memperkaya para pedagang dan mendorong berkembangnya kota-kota pelabuhan di Italia. Di pihak Muslim, meskipun Perang Salib Pertama merupakan bencana, ia juga menjadi titik awal kebangkitan kembali. Serangan pasukan asing itu membuat umat Islam sadar akan bahaya perpecahan. Walaupun butuh waktu beberapa dekade, kesadaran ini pada akhirnya melahirkan tokoh-tokoh pemimpin yang mampu menyatukan kekuatan Islam. Sejarawan seperti Ibnu Khaldun kemudian menilai bahwa Perang Salib memberikan pelajaran pahit tetapi berharga, yaitu bahwa kekuatan besar hanya bisa diraih dengan persatuan. Banyak pula sejarawan yang menilai bahwa Perang Salib Pertama tidak bisa dilepaskan dari dinamika internal Eropa. Pada masa itu, jumlah penduduk bertambah pesat sementara lahan pertanian terbatas, sehingga banyak kaum bangsawan dan ksatria yang mencari tanah baru untuk dikuasai. Perang di timur memberikan peluang tersebut. Selain itu, ada dorongan spiritual yang kuat karena adanya ajaran tentang indulgensi, yaitu pengampunan dosa bagi siapapun yang ikut serta dalam perang suci. Hal inilah yang membuat orang-orang rela meninggalkan rumah mereka dan menempuh perjalanan jauh penuh risiko. Selain itu, Perang Salib Pertama memperlihatkan bagaimana propaganda memainkan peran besar. Khotbah Paus Urbanus II disebarkan ke seluruh penjuru Eropa dengan kata-kata yang membangkitkan emosi. Ia menggambarkan umat Kristen di timur sebagai saudara yang menderita di bawah penindasan Muslim dan memohon bantuan dari saudara-saudara mereka di barat. Narasi ini begitu kuat sehingga berhasil meyakinkan banyak orang bahwa ikut serta dalam perang itu adalah kewajiban moral dan spiritual. Sejarawan modern seperti Thomas Asbridge dalam kajiannya menekankan bahwa Perang Salib Pertama merupakan peristiwa luar biasa karena pasukan yang berangkat tidak terdiri dari satu kerajaan atau satu bangsa, melainkan gabungan dari berbagai wilayah Eropa yang berbeda bahasa, budaya, dan kepentingan. Meskipun seringkali terjadi konflik di antara mereka sendiri, tujuan bersama untuk merebut Yerusalem mampu membuat mereka tetap bersatu. Hal ini memperlihatkan kekuatan ide besar dalam menyatukan orang-orang yang sangat berbeda latar belakangnya. Pada akhirnya, Perang Salib Pertama dikenang dengan cara yang sangat berbeda oleh dunia Islam dan dunia Barat. Bagi banyak orang Kristen pada masa itu, perang ini adalah kemenangan iman dan bukti kasih Tuhan. Bagi dunia Islam, ia adalah tragedi besar yang meninggalkan penderitaan mendalam. Bagi sejarawan masa kini, ia adalah peristiwa kompleks yang tidak bisa dipahami hanya dari satu sisi. Ia adalah perpaduan antara iman, politik, ekonomi, ambisi pribadi, dan dinamika sosial yang saling terkait. Hingga hari ini, Perang Salib Pertama tetap menjadi salah satu bab paling terkenal dalam sejarah abad pertengahan. Kisahnya dipelajari di berbagai belahan dunia, baik di timur maupun barat. Ia menjadi simbol dari konflik yang lahir dari fanatisme, tetapi juga contoh dari bagaimana manusia dapat digerakkan oleh keyakinan kolektif yang begitu kuat. Ia menjadi pengingat bahwa sejarah bukan hanya tentang kemenangan dan kekalahan, melainkan juga tentang penderitaan manusia, tentang harapan, serta tentang bagaimana ide dan keyakinan mampu mengubah arah perjalanan dunia. Perang Salib Pertama juga meninggalkan jejak mendalam dalam perkembangan sastra, seni, dan catatan sejarah pada kedua belah pihak. Di dunia Barat, para penulis kronik menuliskan kisah perang itu dengan penuh kebanggaan. Mereka menggambarkan para ksatria sebagai pahlawan suci yang berjuang demi kehendak Tuhan. Kisah-kisah itu kemudian menjadi bahan bacaan yang mempengaruhi generasi berikutnya. Dalam karya sastra Eropa, Perang Salib sering digambarkan sebagai petualangan besar yang dipenuhi keberanian, pengorbanan, dan mukjizat. Sebaliknya, dalam catatan sejarawan Muslim, perang itu ditulis dengan nada duka dan peringatan.
Ibnu Al-Athir misalnya, menggambarkan peristiwa jatuhnya Yerusalem sebagai bencana besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menekankan bagaimana kaum muslim yang tidak bersatu akhirnya kehilangan tanah suci dan mengalami kehinaan. Catatan sejarah semacam ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga sebagai seruan moral agar umat Islam di masa depan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan demikian, Perang Salib Pertama menjadi cermin bagi dua peradaban yang berbeda, masing-masing menuliskan kisahnya dengan tujuan dan pesan yang sesuai dengan pengalaman mereka. Para sejarawan modern juga membahas dampak jangka panjang dari Perang Salib Pertama terhadap hubungan antaragama. Konflik berdarah yang terjadi menanamkan rasa curiga dan kebencian yang sulit hilang. Di banyak wilayah, orang Kristen dan Muslim mulai melihat satu sama lain bukan hanya sebagai tetangga atau mitra dagang, tetapi juga sebagai musuh potensial. Meskipun dalam kenyataan sejarah ada pula hubungan damai dan kerja sama antara keduanya, bayang-bayang Perang Salib membuat interaksi itu sering diwarnai oleh ketegangan. Dalam bidang militer, Perang Salib Pertama juga membawa dampak besar. Pertemuan dengan dunia Islam membuat bangsa Eropa belajar banyak tentang teknik pengepungan, arsitektur benteng, dan penggunaan senjata. Sebaliknya, kaum Muslim juga mempelajari taktik perang orang Barat. Pertukaran ini, meskipun lahir dari peperangan, pada akhirnya memperkaya pengetahuan militer kedua belah pihak. Perang Salib memperlihatkan bahwa meskipun konflik menghancurkan, ia juga membuka jalan bagi pertukaran ilmu yang tidak terhindarkan. Bagi dunia Islam, tragedi Perang Salib Pertama justru memicu lahirnya generasi pejuang yang lebih gigih. Dari penderitaan itu, muncul kesadaran kolektif akan pentingnya persatuan. Tokoh-tokoh besar seperti Imaduddin Zengi dan Nuruddin Mahmud tumbuh dalam suasana penuh ancaman pasukan salib. Kesadaran itu mencapai puncaknya pada masa Salahuddin Al-Ayyubi yang akhirnya berhasil merebut kembali Yerusalem hampir 1 abad setelah kejatuhan pertama. Dengan demikian, meskipun Perang Salib Pertama merupakan kekalahan besar, ia juga menjadi titik awal kebangkitan baru bagi dunia Islam. Bagi dunia Barat, keberhasilan Perang Salib Pertama membuka selera baru untuk ekspansi lebih jauh. Keberadaan kerajaan-kerajaan Latin di timur dianggap sebagai bukti bahwa orang Eropa mampu menaklukkan wilayah yang jauh dari tanah air mereka. Semangat ini kemudian berlanjut pada Perang Salib berikutnya dan bahkan menjadi salah satu akar munculnya ekspansi kolonial Eropa pada zaman modern. Dengan kata lain, Perang Salib Pertama dapat dilihat sebagai salah satu tonggak awal munculnya mentalitas ekspansi yang kemudian mewarnai sejarah dunia selama berabad-abad. Perang Salib Pertama juga memperlihatkan bagaimana agama bisa menjadi kekuatan pemersatu sekaligus penghancur. Di satu sisi, iman mampu mendorong orang-orang biasa untuk melakukan hal-hal luar biasa. Mereka rela meninggalkan rumah dan keluarga demi tujuan suci. Tetapi di sisi lain, iman yang bercampur dengan fanatisme melahirkan kebrutalan dan pembantaian. Sejarawan menekankan bahwa pelajaran dari Perang Salib bukanlah untuk menyalahkan satu pihak saja, melainkan untuk memahami betapa berbahayanya jika agama dipolitisasi dan digunakan sebagai alat kekuasaan. Hingga masa kini, Perang Salib Pertama tetap menjadi bahan refleksi. Bagi sebagian orang, ia adalah simbol keberanian. Bagi yang lain, ia adalah lambang kekejaman. Para sejarawan berusaha melihatnya secara objektif, tidak hanya dari sudut pandang agama, tetapi juga dari sudut pandang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dengan cara itu, kita bisa memahami bahwa Perang Salib Pertama adalah peristiwa yang kompleks, yang tidak bisa dijelaskan dengan satu alasan saja. Ia adalah hasil dari pertemuan banyak faktor yang saling berhubungan. Jika kita melihat lebih jauh, Perang Salib Pertama juga menunjukkan betapa manusia memiliki kemampuan untuk bergerak bersama demi tujuan besar, meskipun harus melewati penderitaan luar biasa. Dalam perjalanan panjang dari Eropa ke Yerusalem,
Ribuan orang meninggal karena kelaparan, penyakit, atau pertempuran. Namun, yang sampai di Yerusalem tetap bertahan dan akhirnya mencapai kemenangan. Bagi mereka, kemenangan itu adalah bukti campur tangan Tuhan. Tetapi bagi para korban yang gugur, kisahnya menjadi bagian dari harga mahal yang harus dibayar dalam perang suci itu. Warisan perang salib pertama tidak hanya terasa pada masa abad pertengahan, tetapi juga hingga zaman modern. Banyak tokoh politik dan pemikir kemudian mengutip perang salib sebagai contoh atau peringatan. Dalam dunia Islam, istilah perang salib sering digunakan untuk menggambarkan ancaman dari Barat. Di dunia Barat, perang salib kadang dipandang sebagai bagian dari warisan sejarah Kristen yang penuh kebanggaan, tetapi juga penuh kontroversi. Oleh karena itu, peristiwa ini terus menjadi sumber inspirasi sekaligus perdebatan di kalangan sejarawan dan masyarakat umum. Dengan semua itu, perang salib pertama tetap menjadi salah satu episode paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Ia adalah kisah tentang iman, politik, penderitaan, kemenangan, kekalahan, dan kebangkitan. Ia mengajarkan bahwa sejarah tidak pernah sederhana, selalu penuh dengan nuansa, dan selalu terbuka untuk ditafsirkan dari berbagai sudut pandang. Kisah ini akan terus hidup dalam ingatan manusia sebagai salah satu momen besar yang membentuk perjalanan peradaban. Selain dampak politik dan militer, perang salib pertama juga mengubah jalannya sejarah keagamaan di kedua belah pihak. Bagi umat Kristen di Eropa, perang ini menjadi simbol kemenangan rohani yang memperkuat keyakinan bahwa gereja adalah pemimpin utama yang mampu menuntun umatnya menuju keselamatan. Gereja mendapat legitimasi yang lebih besar karena dianggap berhasil menggerakkan bangsa-bangsa Kristen untuk berjuang bersama. Banyak orang yang sebelumnya hidup jauh dari ajaran agama kembali mendekat karena percaya bahwa ikut serta dalam perang suci dapat menghapus dosa. Maka tidak mengherankan jika perang salib pertama juga melahirkan gelombang kebangkitan religius di Eropa pada masa itu. Bagi umat Islam, perang salib pertama menjadi pukulan yang mengguncang sekaligus tantangan besar untuk memperkuat iman. Ulama-ulama pada masa itu menulis banyak karya yang berisi ajakan untuk kembali kepada ajaran Islam secara murni, meninggalkan perpecahan, dan bersatu menghadapi musuh. Dari sinilah lahir tradisi jihad dalam arti mempertahankan tanah air dari serangan luar. Perang salib dengan demikian bukan hanya peperangan fisik, tetapi juga momentum spiritual yang melahirkan banyak pemikiran keagamaan baru. Hubungan antara dua dunia besar itu tidak selalu hanya diwarnai dengan peperangan. Di beberapa wilayah, terutama di kota-kota pelabuhan, orang Kristen dan Muslim tetap melakukan perdagangan. Pedagang Italia misalnya, menjalin hubungan dagang dengan pelabuhan-pelabuhan Muslim di Mesir dan Suriah, meskipun secara formal kedua dunia itu sedang berperang. Hal ini menunjukkan bahwa di balik kebencian dan konflik, kebutuhan ekonomi seringkali mendorong terjadinya kerjasama. Sejarawan modern melihat kenyataan ini sebagai bukti bahwa hubungan antar peradaban tidak bisa dilihat hanya dari aspek peperangan, tetapi juga dari aspek interaksi sehari-hari yang lebih rumit. Kehadiran pasukan salib di timur juga membawa pengaruh terhadap kehidupan budaya setempat. Banyak orang Eropa yang menetap di tanah yang mereka kuasai mulai beradaptasi dengan tradisi timur. Mereka membangun istana dengan gaya arsitektur yang dipengaruhi budaya Islam, belajar bahasa Arab, bahkan menggunakan pakaian dan makanan khas setempat. Sebaliknya, orang timur juga mengenal gaya hidup barat melalui percampuran itu. Proses akulturasi ini menunjukkan bahwa meskipun perang menciptakan dinding pemisah dalam kehidupan sehari-hari, pertukaran budaya tetap terjadi secara alami. Sejarawan juga menyoroti sisi kemanusiaan dari perang salib pertama. Ribuan keluarga tercerai-berai, banyak anak menjadi yatim, dan kota-kota hancur akibat pengepungan panjang. Di Antiokhia, kelaparan membuat pasukan salib memakan hewan-hewan peliharaan, dan bahkan ada catatan yang menyebutkan praktik kanibalisme
terhadap musuh yang gugur. Hal ini memperlihatkan betapa mengerikannya penderitaan yang dialami oleh semua pihak. Sejarah perang ini, dengan demikian, bukan hanya tentang kemenangan dan kekalahan, tetapi juga tentang penderitaan manusia yang sering kali terlupakan di balik kisah besar tentang pahlawan dan raja. Banyak pula legenda yang lahir dari Perang Salib Pertama. Dalam catatan orang Eropa, sering disebutkan kisah tentang penampakan tombak suci di Antiokhia yang dianggap sebagai tanda dari Tuhan. Kisah ini memberikan semangat baru kepada pasukan yang hampir putus asa. Di sisi Muslim, terdapat kisah tentang keberanian para pejuang lokal yang bertahan melawan pasukan asing meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit. Legenda-legenda semacam ini memperlihatkan bagaimana manusia selalu mencari makna spiritual dalam penderitaan dan perjuangan. Perang Salib Pertama juga memperlihatkan bahwa sejarah tidak pernah berjalan sesuai dengan rencana awal. Paus Urbanus II pada awalnya hanya menginginkan sebuah ekspedisi untuk membantu Bizantium, tetapi yang terjadi jauh lebih besar dari itu. Pasukan yang berangkat bukan hanya kelompok kecil ksatria, melainkan gelombang besar manusia dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka akhirnya tidak hanya membantu Bizantium, tetapi juga mendirikan kerajaan-kerajaan baru. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah selalu dipenuhi oleh kejutan dan konsekuensi yang tidak terduga. Dalam pandangan banyak sejarawan modern, Perang Salib Pertama adalah sebuah revolusi dalam sejarah abad pertengahan. Ia memperlihatkan untuk pertama kalinya bahwa massa rakyat dapat digerakkan oleh sebuah ide besar melintasi ribuan kilometer, melewati penderitaan dan kematian demi sebuah tujuan yang mereka anggap suci. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa ide dan keyakinan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada senjata. Jika kita menengok kembali, Perang Salib Pertama adalah kisah tentang dua dunia yang bertemu dengan cara paling keras. Dari sana lahir kebencian, penderitaan, sekaligus pertukaran budaya dan pengetahuan. Ia adalah pengingat bahwa peradaban manusia tumbuh tidak hanya melalui perdamaian, tetapi juga melalui konflik. Sejarah ini memberi pelajaran bahwa persatuan, keadilan, dan kebijaksanaan adalah syarat utama agar suatu bangsa tidak mudah jatuh ke dalam kehinaan seperti yang dialami dunia Islam saat Yerusalem jatuh, atau agar tidak tersesat dalam fanatisme buta seperti yang dialami sebagian pasukan salib.